Halo teman-teman, aku Naila. Dan aku Alia. Selamat datang di podcast Mind and Behavior. Di episode kali ini kita akan membahas topik tentang motherless, yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa kelekatan emosional yang sehat dengan figur ibu. Nah, kita akan fokus melihat bagaimana kondisi ini bisa memengaruhi perkembangan kepribadian dan kita kaitkan dengan teori Freud, Adler, Maslow, dan Bandura. Sebagai contoh kasus, kita akan membahas Edmund Kemper yang dalam banyak analisis psikologi menunjukkan adanya hubungan yang tidak sehat antara ibu dan anak. Nah, kita udah bareng sama dua teman kita nih dari psikologi juga. Halo. Halo semuanya, sebelumnya kenalin dulu, aku Diana. Hai semua, dan kenalin juga aku Zara. Sebelum masuk ke kasus, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan motherless dalam konteks psikologi? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Nah, kalau menurutku sendiri dan juga menurut sumber yang pernah aku baca, kalau misalkan motherless itu tuh nggak selalu berarti ibunya tuh nggak hadir secara fisik gitu. Nah, bisa juga si ibu ini tidak hadir secara emosional atau kurang memberikan kelekatan attachment yang stabil kepada anaknya. Nah, dalam psikologi perkembangan ini tuh sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian yang akan diterima oleh si anaknya nanti. Nah, betul tuh. Jadi yang hilang tuh bukan hanya figur sosok ibu, tetapi juga fungsi psikologisnya sebagai sumber rasa aman dan kasih sayang dari anak tersebut. Berarti dampaknya bisa tetap besar meskipun ibunya masih ada secara fisik ya? Bisa banget dong. Nah, karena yang paling penting itu sebenarnya kualitas dari hubungannya, bukan hanya sekedar keberadaannya gitu. Nah, kalau kita lihat dari kasus Edmund Kemper, bagaimana sih kaitannya dengan konsep motherless ini? Nah, dalam kasus Kemper ini, hubungan dengan ibunya tuh penuh dengan konflik. Jadi dia tuh sering merasa bahwa dirinya ditolak, direndahkan, dan tidak mendapatkan kehangatan emosional dari ibunya. Kalau dilihat dari perspektif motherless, ini tuh bisa dikategorikan sebagai emotional motherless karena fitur ibu tidak berfungsi sebagai sumber kelekatan yang sehat. Berarti bukan sekadar tidak punya ibu ya, tetapi juga relasi yang justru memberikan rasa tidak aman. Yaps, bener banget. Dan itu tuh sangat amat mempengaruhi pada perkembangan psikologisnya si anak. Kalau dari Freud, bagaimana dampak motherless ini bisa dijelaskan? Kalau dilihat dari sudut pandang Freud itu menekankan bahwa pengalaman awal dengan caregiver, terutama ibu, itu sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Nah, jika terjadi kondisi motherless, ini bisa bikin si anak kehilangan sumber rasa aman, muncul konflik psikis sejak dini, dan juga malah bisa terbentuk pola relasi yang tidak sehat ketika anak ini menjadi dewasa. Berarti dalam kasus Kemper itu terlihat dari bagaimana ia kesulitan membangun hubungan emosional yang stabil ya? Betul banget, ini tuh merupakan salah satu indikasinya. Nah, kalau dari Adler sendiri melihatnya dari sisi apa? Nah, kalau Adler itu tuh fokusnya ada pada inferiority complex, yaitu anak dalam kondisi motherless ini bisa merasa dirinya tidak cukup berharga karena kurangnya validasi emosional dari ibunya. Lalu bagaimana respon psikologisnya? Kalau respon psikologisnya tuh bisa melalui dua arah, yaitu yang pertama bisa dari kompensasi positif seperti berprestasi atau kompensasi negatif seperti kontrol berlebih atau agresif. Dalam kasus Kemper ini, kompensasinya tuh cenderung ke yang negatif, yang tidak sehat. Kalau menurut Maslow, apa yang terganggu dari kondisi motherless ini? Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi Maslow sendiri, yang paling utama adalah kebutuhan rasa aman dan juga kasih sayang. Nah, jika kedua kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, anak menjadi akan sulit merasa aman secara emosional, kesulitan membangun hubungan sosial, bahkan perkembangan anak ini untuk kedepannya keaktualisasi dirinya ini menjadi lebih terhambat. Jadi, motherless ini memengaruhi fondasi perkembangan ya? Bener banget nih, ini tuh merupakan fondasi psikologisnya. Kalau dari Bandura bagaimana melihatnya? Nah,
Nah, menurut Bandura, anak tuh belajar melalui observasi dan meniru orang-orang di sekitarnya. Dalam kondisi motherless, anak tuh jadi kehilangan salah satu model utama dalam perkembangan emosinya. Akibatnya, proses belajar kelekatan dan regulasi emosi dapat terganggu, serta anak tuh cenderung mencari figur lain sebagai panutan yang belum tentu memberikan contoh perilaku yang positif. Jadi lingkungan pengganti itu juga sangat menentukan ya. Nah, iya tuh betul banget. Jadi lingkungan tuh sangat amat berpengaruh. Wah, kalau dilihat dari semua teori ini ya, bisa kita simpulkan bahwa motherless itu bukan hanya soal kehilangan figur ibu, tapi kehilangan juga fungsi emosional yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian. Tapi penting juga untuk diingat dan juga digarisbawahi bahwa dampak untuk setiap individu ini tidak selalu sama karena terdapat pengaruh dari faktor lingkungan dan juga faktor dari dukungan sosial lainnya. Nah, iya tuh. Psikologi melihat ini tuh sebagai interaksi banyak faktor, bukan dari satu faktor penyebab tunggal saja. Dan kasus Edmund Kemper lebih sebagai contoh ekstrim dari bagaimana gangguan kelekatan bisa berdampak serius. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah dengerin. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya peran figur ibu dalam perkembangan kepribadian. Sampai jumpa di episode berikutnya di Mind and Behavior.